Hey, halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Mahardika di Fisika Isi. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang tekanan pada fluida. Ini adalah bagian dari materi fluida statis. Oke, kita akan lanjut melihat apa yang akan kita pelajari di video ini. Oke, yang kita pelajari di hari ini adalah yang pertama adalah konsep tekanan. Yang kedua adalah tekanan hidrostatis dan lanjut ke hukum dasar hidrostatika. Apa yang kita akan pelajari lebih detail lagi, kita lihat di slide berikutnya. Konsep dari tekanan. Tekanan itu apa sih sebenarnya itu? Oke, mari kita lihat ilustrasi di sini dulu. Di sini ada sebuah kapak dan kita tahu bahwa kapak yang tajam akan lebih gampang digunakan untuk memecah kayu dibandingkan dengan kapak yang kumpul. Jawabannya adalah kembali ke konsep dari tekanan. Tekanan itu adalah besar gaya yang bekerja per satuan luas. Jadi jika kita tuliskan secara matematis, maka tekanan itu adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan F per satuan luas. Sehingga P itu sebanding dengan F dan P berbanding terbalik dengan luas permukaan. Artinya, semakin besar gaya maka tekanannya akan makin besar. Semakin besar luas permukaan, maka tekanannya akan semakin kecil. Dan itu akan menjawab mengapa kapak yang lebih tajam lebih mudah digunakan dibandingkan dengan kapak tumpul. Kapak tajam memiliki luas permukaan yang lebih kecil dibandingkan dengan kapak tumpul. Akibatnya, tekanan yang dihasilkan oleh kapak tajam akan lebih besar dibanding dengan kapak tumpul. Gitu. Nah, selanjutnya, mari kita lihat ke gambar yang ini. Misalkan berat dari balok A sama dengan berat dari balok B gitu. Nah, jika ditanyakan mana yang memberikan tekanan yang lebih besar terhadap lantai, maka karena gaya beratnya sama berarti F-nya sama. Sekarang tekanan hanya ditentukan oleh yang mana yang memiliki luas permukaan yang lebih kecil terhadap lantai. Kita lihat balok A. Balok A itu luas permukaannya adalah 200 cm persegi. Balok B itu luas permukaannya adalah 1500 cm persegi. Ini artinya luas permukaan balok A lebih kecil dibandingkan luas permukaan balok B. Saya sebut. Kayak gini jadinya. Karena luas permukaan balok A lebih kecil daripada luas permukaan balok B, maka tekanan yang dihasilkan oleh balok A pasti lebih dibandingkan tekanan yang dihasilkan oleh balok B. Jelas ya? Nah, sekarang baru kita ngomong tentang fluidanya. Tekanan pada fluida yang kita bicarakan saat ini disebut sebagai tekanan hidrostatis. Tekanan oleh fluida yang tidak mengalir. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan pada suatu titik dalam fluida yang dihasilkan oleh fluida yang ada di atasnya. Jadi seandainya tempat ikan ini berada adalah sebuah titik, maka tekanannya dihasilkan oleh fluida yang di atas ini. Karena itu, besar tekanan hidrostatis pH itu adalah sama dengan Rho, itu adalah massa jenis dari zat cairnya, G adalah percepatan gravitasi, H adalah kedalaman. Rumusnya pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Sekali lagi saya ingatkan, H ini adalah kedalaman, bukan ketinggian. Jika kita berbicara kedalaman, maka kita akan berbicara dari atas ke bawah. Kalau kita berbicara ketinggian, maka acuan kita adalah dari bawah ke atas. Itu. Lalu kita lanjut ke konsep tekanan total. Kita tahu jika kita menyelam, semakin dalam tekanan yang kita rasakan semakin besar. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa udara itu adalah fluida juga. Ini ada udara. Udara adalah
fluida. Kenapa udara ada fluida? Karena definisi dari fluida adalah zat yang bisa mengalir dan udara adalah zat yang bisa mengalir. Nah, jika kita lihat di situ, orang ini ada di udara, orang ini ada dalam air, orang yang ketiga ada dalam air. Karena orang pertama ada di udara, maka dia hanya mengalami tekanan udara luar saja, P0, yang nilainya adalah 1 atmosfer atau 76 cm Hg atau mendekati 10⁵ Pascal. Orang yang kedua ada pada kedalaman H2. Karena itu orang itu menerima tekanan dari udara dan juga tekanan hidrostatis dari zat cairnya. Sehingga tekanan yang dialami oleh orang kedua adalah sama dengan P0 ditambah ρ H2. Orang yang ketiga juga mengalami tekanan yang jenisnya sama dengan orang yang kedua. Orang ketiga mengalami tekanan oleh tekanan udara luar dan juga mengalami tekanan hidrostatis. Sehingga tekanan total yang dialami oleh orang ketiga atau penyelam ketiga itu besarnya adalah P0 ditambah ρ dikali G dikali H3. Segitu dulu nih. Jelas kan? Gampang tuh. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, berikutnya adalah hukum dasar hidrostatika. Hukum dasar hidrostatika menyatakan bahwa titik-titik yang terletak pada bidang datar yang sama dalam suatu fluida akan mengalami tekanan yang sama besar. Jika kita lihat di sini, titik A, titik B, dan titik C berada pada satu bidang datar yang sama. Karena berada pada satu bidang datar yang sama, maka tekanan di titik A akan sama dengan tekanan di titik B akan sama dengan tekanan di titik C. Kenapa bisa sama? Karena mereka berada pada bidang datar yang sama dalam satu fluida yang sama. Terus konsekuensinya bagaimana? Kita lihat di kasus ini. Ada sebuah bejana berhubungan. Di satu sisi diisi zat dengan massa jenis ρ1, di satu sisi diisi dengan zat dengan massa jenis ρ2. Nah, sekarang yang kita tinjau adalah titik A. Anggaplah titik A ada di sini dan di sini titik B terletak pada bidang datar yang sama. Karena terletak pada bidang datar yang sama sesuai dengan hukum dasar hidrostatika, maka tekanan di titik A akan sama dengan tekanan di titik B. Tekanan di titik A dihasilkan oleh tekanan udara luar ditambah tekanan hidrostatis oleh fluida yang ada di atas titik A. Tekanan yang dialami oleh titik B adalah tekanan udara luar ditambah tekanan hidrostatis oleh zat cair yang ada di atas titik B. Sehingga dia akan sama dengan P0 ditambah ρ1 kali G kali H1. Dan ini nilainya akan sama dengan P0 ditambah ρ2 kali G kali H2. P0-nya saya coret, maka ini akan menghasilkan persamaan di sini. Nah, sekarang mari kita aplikasikan pada sebuah masalah. Tugas kalian hari ini, oke, untuk siswa yang saya ajar di sekolah, tugas kalian hari ini adalah yang ini. Sebuah bejana berhubungan diisi dengan air dan minyak tanah. Air itu berwarna cyan, kemudian minyak tanahnya berwarna kuning. Diketahui massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan massa jenis minyak adalah 800 kg per meter kubik. Jika H1 adalah 10 cm, berapakah H2? Silakan dihitung. Dan jangan lupa kirimkan jawaban kalian melalui Google Classroom. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah bersama saya. Jangan lupa jaga kesehatan. Di masa pandemi ini kesehatan adalah hal yang utama. Tetap jaga jarak, rajin mencuci tangan,
istirahat yang cukup, dan jauhi kerumunan. Sampai jumpa, salam fisika isi. Bye-bye.